ngajuin proposal ketuanya itu kan, panitianya, kemudian udah ketemu sama menterinya gitu kan. Coba kita bandingkan dengan MotoGP misalnya. MotoGP itu kan itu ada 16 sponsor. 8 itu dari BUMN. Kenapa ya Formula E tidak disponsori? Formula E itu ada 31 sponsor. 31 sponsor minus tidak satu pun dari BUMN. Ini kan kemudian publik membaca. Ada gitu apa loh. itu? Ada apa? Anies diuntungkan dalam konteks panggung politik ya. Akhirnya orang merasa empati, simpati dan membela, tanpa BUMN pun bisa jalan. Dengan gelaran Formula E ini, dengan segala dinamikanya, dihajar kanan kiri itu ya, Anies itu semakin berkibar atau terkapar menuju panggung 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suwa TV, akhirnya gelaran Formula E berhasil dilaksanakan Sabtu 4 Juni 2022 dengan segala dramanya. Saya bersama dengan Bung Tony Rosid. Bung Tony Rosid, kita judul kali ini Formula E dihajar. Apakah nasib Anies itu semakin berkibar atau terkapar ini? Baru kali ini aku lihat Bang Ucup semangatnya itu betul-betul semangat 45 apa 66 itu. Kalau kita angkatan 98 ya, itu semangat reformasi 98. Oke, itu ada minuman dulu ya. Wah, terima kasih. Mantap ini. Ini pesanan Bang Ucup ini. Oke, makasih. Ya, pemirsa, ini kita akan berbicara dengan Formula E karena tidak ada di dunia ini supaya gitu. Tambah semangat minumnya ya lemon tea. Jarang-jarang ini. Ya, makasih Mas ya. Ya, Bung Tony. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini semakin berkibar atau terkapar ini dengan segala dramanya Formula E ini? Saya mau tanya balik, Bang Ucup ini seneng nggak dengan Formula E terlaksana ini? Saya sebetulnya tidak senang, karena saya belum tentu dapat tiket nih. Kalau saya dapat tiket, saya senang. Besok aku kasih tiket. Oh gitu. Nah, biar disaksikan bahwa saya yang akan ngasih tiket kepada Bang Ucup. Jadi pada suka masuk di sirkuit. Bisa. Mudah-mudahan bisa live ya. Oke, Bung, bagaimana menurut Anda ini? Gimana mau live? Gitu kan? Nyponsori aja enggak. Ya jangan minta gratisan dong, gitu loh. Ya pada Suka TV belum kelasnya, Bos. Sampean bagaimana? BUMN aja gitu ya, yang kelasnya gede. Aku nggak ngerti apakah sponsor apa tidak. Iya, ternyata nggak sampai hari ini. Sampai detik ini udah ditutup, nggak ada sponsor lagi dan nggak masuk BUMN itu. Iya. Bisa kita bahas lah. Tetapi ini ya, memang lika-liku tentang Formula E ini dahsyat sekali gitu. Setuju saya. Banyak kerikil ya, di jalan sempit, di antara banyak lembah, tikung kanan, tikung kiri, naik atas, naik ke bawah, pada akhirnya sampai juga terselenggara. Yang semula ada di Monas menjadi background di mana ini loh Indonesia. Betul. Monas itu monumen nasional, bukan monumen Jakarta. Bukan apalagi monumen Anies Baswedan, tapi monumen nasional. Di situ ada nama Soekarno, di situ ada kemerdekaan bangsa, di situ ada apa yang disebut dengan Indonesia. Inilah sebenarnya jiwa nasionalisme yang ingin dijual ke luar negeri. Saya minum dulu ya. Lanjut, Bung. Tetapi kemudian entah karena faktor apa, dari sekretaris negara, gitu kan, tidak diizinkan memberikan izin. Tetapi ada desas-desus, ada isu, ada kabar, itu kan, ada pihak-pihak yang mempressure terhadap Sesnek. Pihak mana itu? Silakan Bang Ucup sebagai seorang wartawan menelusuri itu. Akhirnya gagal di Senayan. Monas, gitu kemudian dialihkan ke ini, ke Rawa ya. Rawa kalau saya lihat. Apa itu? Ya dulu memang Rawa. Jakarta memang tempatnya Rawa. Ketika sudah udah lama sih itu dikasih tanah, diuruk tanah menjadi dataran kosong kan, di antara Ancol dan Jakarta International Stadium kan. Terus kemudian dibuatlah di situ
mula-mula ya, dalam proses perjalanan ke situ Bung Tony udah sambil makan dikejar. Ya, ini kita tunggu dulu ini. Ini kayaknya tidak masalah, telur. Telur setengah matang. Ya, oke. Kan? Tidak masalah, Bung. Ayo. Silakan, Bung. Jadi diinterpelasi. Gitu kan? Interpelasi sekali gagal. Gitu kan? Kemudian mau diulang interpelasi yang kedua. Lebih gagal lagi. Karena apa? Satu partai, mula-mula dua partai, kemudian berhadapan dengan partai-partai yang lain, seluruhnya gagal, kemudian cari celah lagi, muncul gagasan untuk interpelasi, tetapi ternyata sendirian dan lebih gagal lagi. Dalam proses itu ada pemindahan dari Monas ke sirkuit yang sekarang, kan? Dan betul. Memang Bang Ucup sering kali bilang Anies ini lakinya tinggi, keberuntungannya tinggi gitu loh. Ini Monas, jualan nasional, kemudian yang jelas di situ ada wajah dan karya Soekarno dipindahin ke JIS. Orang tahu dan dunia pun tahu JIS adalah karya Anies. Meskipun selalu diungkapkan ini adalah kolaborasi. Pasti seorang pemimpin itu tidak boleh mengakui diri sendiri. Harus itu diakui secara bersama-sama. Tapi real memang Anies yang membangun. Anies akhirnya yang menyelesaikan. Backgroundnya adalah JIS. Bukan yang menyelesaikan. Gitu kan? Memang dari awal. Itu Anies. Ketika masa dulu gagasan itu muncul pada saat Fauzi Bowo, kemudian Pak Jokowi, kemudian mencoba membuat desainnya serius untuk merencanakan, tetapi tanah itu tidak selesai sengketanya. Terus kemudian masa Ahok dibatalkan, kata Ahok nggak ada kewajiban bagi Pemprov untuk membangun stadium itu, nggak ada sekalipun rencana anggaran, nggak ada, karena dalam mindsetnya Ahok itu bukan kewajiban kami. Kemudian pada Anies dihidupkan kembali rencana itu, tetapi dengan desain yang jauh berbeda. Dan terus, luar biasa mewahnya. Yang orang seringkali berpikir, termasuk kawan-kawan kita ini bisa nggak selesai itu, tapi Anies ternyata orang yang bekerja secara terukur. Pada akhirnya selesai. Masuk lagi ke Formula E. Formula E diprediksi cuman kalau tidak salah berapa hari, 90 hari atau 60 hari pengerjaan sirkuitnya itu Dan orang mencemooh Anies bakal gagal menggelar ini. Ternyata seperti Anda lihat sekarang, ini terselenggara. Ini bagaimana nih? Dinamikanya yang luar biasa ini. Saya selalu bilang bahwa Anies memang orang yang tidak banyak bicara, tidak selalu mengumumkan apa yang dikerjakan masih dalam proses. Tetapi Anies seringkali membuat kejutan. Biar orang mau berkata apa, kami hanya ingin membuktikan. Maka ada ungkapan Anies yang cukup populer ketika Anies mengatakan, dikatain seperti apa, terserah. Tetapi saya tidak akan merespon dan bereaksi terhadap kata-kata itu. Saya hanya akan menjawab dengan hasil kerja. Dan Anies buktikan dengan hasil kerja itu. Ketika di Jakarta International Stadium ternyata selesai dan pengerjaannya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Kemudian Formula E pun seperti itu. Bahkan ketika dalam proses mau pemindahan, baru gagasan saja mau dipindah ke Ancol, sudah ada orang yang datang kemudian menganggap bahwa yang ada adalah gerombolan kambing, tidak ada pekerjaan di situ. Artinya apa? Bahwa Formula E itu tidak ada pekerjaan yang serius, dan buktinya belum dimulai pada saat itu. Orang-orang yang mengkritik seperti ini tidak mencoba untuk bersabar, melihat step by step apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah direncanakan. Terlalu cepat untuk berkomentar, akhirnya malu sendiri. Menurut Anda ini kelokan-kelokan Anies itu dihajar di sini, kemudian dihadang di sini, kemudian berbalik ke sini, terus kemudian kemana lagi dipotong semua, akhirnya Anies gol. Nah, menurut Anda bagaimana kacamata dunia dan kacamata masyarakat melihat terobosan Anies? Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah produk anak bangsa untuk negeri ini. Sebagaimana MotoGP, saya tidak setuju siapapun dari kelompok manapun, gitu kan, yang mencoba untuk menganggap remeh, membuli, merendahkan dua produk besar ini. MotoGP di Indonesia itu baru pertama kali loh. Itu dan luar biasa. Dan itu luar biasa. Kemudian juga Formula E ini juga pertama kali. Kan? Nah,
apa yang dipersoalkan, apa yang dipermasalahkan. Mestinya kita sebagai anak bangsa bangga dong. Ya, ada sesuatu terobosan yang dilakukan oleh misalnya Pak Jokowi dengan gubernur di NTB, kemudian juga dilakukan oleh Anies dan kemudian disetujui oleh Pak Jokowi. Saya pikir bangsa ini harus legowo, meninggalkan segala nafsu politiknya, ya, ketika itu berkaitan dengan kepentingan bangsa. Jadi ketika itu berbicara tentang bangsa, semua harus sepakat untuk meninggalkan semua nafsu, keinginan dan intrik politik pribadi. Ini penting. Ya, termasuk dalam konteks Formula E. Ada yang mengatakan setuju kalau BUMN itu tidak memberikan dukungan. Ini kan sebuah ketololan yang ditunjukkan kepada publik. Mohon maaf, saya harus ngomong kasar. Sebuah ketololan yang ditunjukkan oleh publik gitu loh. Kenapa? Karena itu alasannya apa? Alasannya ini adalah panggung Anies. Hai kawan, ini harus saya katakan, kawan, gitu kan? Bro, sadarlah bahwa siapapun yang membuat sesuatu layak kemudian ini hukum sosial, mendapatkan apresiasi sosial. Itu sudah wajar. Bang Ucup membuat monumen gitu loh. Ketika Bang Ucup melihat, oh itu monumen adalah karya Bang Ucup kemudian dapat panggung. Itu kan hal yang wajar. Nah, ini sebetulnya, Bung, gitu yang menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena Anies karena ini proyek Anies. Yang kedua, ini berbau politis dan ini panggung politik Anies. Anda melihatnya seperti apa ini? Jadi semua yang dikerjakan oleh eksekutif, gitu kan, oleh eksekutif itu sesungguhnya punya nilai politis. Apapun dan siapapun yang melakukannya. Coba masalah Anies ini dibesar-besarkan karena ada faktor histori dan karena ada futuristik masa depan untuk Pilpres 2024. Kalau dua hal ini nggak ada, tidak dipersoalkan gitu loh. Contoh misalnya Pak Jokowi itu membuat tol begitu panjang dan menurut saya sukses luar biasa, gitu. Kita sekarang ke Semarang misalnya gitu kan. Paling dulu berapa jam? 9 jam, sekarang 4 jam setengah gitu kan. Artinya ini juga harus diapresiasi. Kalau kemudian Pak Jokowi mendapatkan panggung di atas tol itu wajar dong. Karena beliau yang menginisiasi, beliau juga mengeksekutornya. Terus kemudian di UIN Jakarta misalnya dari IAIN kemudian berubah menjadi UIN. Siapa yang punya nama rektornya pada saat itu? Azumardi, Profesor Dr. Azumardi yang meletakkan batu pertama melakukan sebuah transformasi dari IAIN menjadi UIN. Wajar dong. Kalau kemudian misalnya gitu kan, Ridwan Kamil gitu kan, waktu di menjadi wali kota di Bandung gitu kan, membuat karya-karya dalam bentuk taman-taman yang begitu indah dan dinikmati, dirasakan langsung oleh rakyat. Ini kemudian berimbas ya, di mana Ridwan Kamil makin populer dan akhirnya terpilih menjadi gubernur. Wajar dong gitu loh. Artinya semua yang dilakukan oleh para eksekutif itu adalah panggung politik gitu loh. Cuman kemudian mendapatkan respon positif atau negatif itu soal lain. Jangan ini kemudian dipersoalkan kayak baru belajar politik. Wajar kalau Anda misalnya yang mempersoalkan itu nggak pernah jadi DPR gitu loh. Karena harus belajar dulu soal ini gitu loh. Saya baru dengar nih sekarang, Bung Tony Rossi, Dr. Tony Rossi itu marah-marah saya wawancarai. bukan saya kalau ada atau mendengar dari ketika saya masih S1 itu loh, ketika orang berpikir tidak logis gitu kan. Saya basicnya filsafat, punya logika yang agak kuat gitu. Bung. Jadi menurut Anda ada pihak-pihak yang yang merasa khawatir akan keberhasilan Anies, akan nama besar Anies menjelang 2024. Anda melihat ke sana? Kekhawatiran itu luar biasa atau biasa-biasa saja? Luar biasa. Kita lihat dari pertama harus interpelasi 2 kali, kemudian harus hengkang dari Monas, terus kemudian ada lagi KPK bicara, itu kan kami akan investigasi gitu kan, laporan ini itu jarang-jarang loh. Bahkan mungkin hampir tidak pernah lah ya. Tapi kalau KPK biasanya itu tahu-tahu masuk gitu kan, tangkap tangan OTT, tahu-tahu jadi tersangka baru dia bicara, kita akan telusuri untuk sedangkan. Tapi jarang menyebut atau membidik sebuah objek. Itu KPK gitu loh. Baik, Bung.
pemirsa pada Suara TV ini luar biasa bahwa Anies BUMN juga. Nah, ini dasar ini gitu. Sudah ngajuin proposal ketuanya itu kan, panitianya. Kemudian udah ketemu sama menterinya gitu kan. Coba kita bandingkan dengan MotoGP misalnya. MotoGP itu kan itu ada 16 sponsor. 8 itu dari BUMN. Kenapa ya Formula E tidak disponsori? Formula E itu ada 31 sponsor. 31 sponsor minus tidak satu pun dari BUMN. Ini kan kemudian publik membaca. Ada gitu apa loh. itu? Ada apa? Anies diuntungkan dalam konteks panggung politik ya. Akhirnya orang merasa empati, simpati dan membela. Tanpa BUMN pun bisa jalan. Kenapa BUMN nggak ikut numpang? Gitu loh. Kalau wajah menteri BUMN saja bisa ada di ATM gitu kan nggak apa-apa nanti istilahnya wajah menteri itu juga ada di Formula E gitu loh. Apakah ini karena faktor di mana ada persaingan untuk Pilpres 2024? Kabarnya kan Kang Erick Thohir itu kan mau nyapres atau nyawapres gitu kan. Kita tidak tahu gitu. Apakah ada kepentingan itu gitu kan atau tidak gitu kan. Tapi yang jelas kita nggak tahu. Yang jelas dinamikanya sekarang itu BUMN tidak ikut dalam sponsori Formula E. Dan itu menurut saya, Bung itu itu haknya para BUMN. Cuman apakah ini melihatnya sebuah opportunity atau seperti apa? Nah, itu kan yang bisa melihat itu kan para bukan menurut saya bukan soal hak gitu kan. Bukan, ini soal etika gitu kan. Soal etika bagaimana BUMN itu adalah milik negara yang seharusnya dioperasikan semaksimal mungkin untuk bangsa ini gitu kan. Kalau kemudian ternyata tidak mendukung, kecuali tidak ada MotoGP yang disponsori oleh BUMN, saya pikir tidak ada masalah. Ini ada MotoGP yang disponsori oleh BUMN, bahkan ada mengatakan ini jor-joran sampai 8 BUMN turun tangan, tetapi di Formula E itu kan tidak satupun. Ini kan kemudian publik melihat kok begini gitu loh. Pertanyaannya Bung, memang mungkin dianggap bahwa Formula E tidak layak untuk disponsori. Sekarang tiket terjualnya lebih banyak mana? Katakanlah lebih antusias mana? 70% tiket itu penonton asing. Artinya ini lebih menginternasional. Daripada MotoGP. Kalau kita lihat dari situ gitu kan. Kemudian tiket sold out, orang berebut sedemikian rupa. Kan? Dari sisi sponsor 31 loh. Sementara di situ hanya 8 dari swasta loh. Dari sisi kita mau bicara apa, mau bilang apa gitu. Ini fakta-fakta dan data-data yang terungkap gitu loh. Oke, Bung. Terima kasih. Closing statement-nya. Dengan gelaran Formula E ini, dengan segala dinamikanya, dihajar kanan kiri itu Anies itu semakin berkibar atau terkapar menuju panggung 2024. Saya selalu bilang Anies selalu diuntungkan oleh banyak momen yang karena tidak smart dan tidak taktisnya lawan-lawan untuk mencoba menghalangi Anies. Faktornya adalah itu. Maka semakin digencet, semakin dipinggirkan, semakin dimusuhi, semakin dilawan, Anies semakin berkibar. Perlu cara-caranya. Tetapi satu hal yang paling pokok menurut saya, ini penting sekali Saya nggak mau peduli lepas dari Anies atau siapapun lah. Kalau itu untuk urusan bangsa, untuk menaikkan nama dan mengharumkan bangsa dan negara ini, lepaskan dulu atribut politik kita. Identitasnya lepaskan identitas politik kita, lepaskan kepentingan politik kita. Saya setuju dan selalu ingat apa yang pernah dikatakan oleh Pak Prabowo itu loh. Kakekmu pahlawan, kakekku pahlawan. Mereka berjuang untuk negeri ini. Anies dulu ada di seberang melawan saya, tetapi pada titik ini untuk kepentingan sebuah bangsa, maka lupakan dan lepaskan semua kepentingan kita. Prabowo dalam konteks ini seorang negarawan. Kita berharap semua elit politik itu bersikap, berkarakter sebagai seorang negarawan. Baik, pemirsa, Vini, Vidi, Vici, itulah adagium yang seringkali disematkan kepada Anies Baswedan, mulai dari zaman mahasiswa, kemudian juga terhempas dari Menteri Pendidikan Mendikbud, kemudian dia bertarung di gubernur di DKI dan dia menang. Kemudian nanti akan bertarung di 2024 kalau dia punya kendaraan partai. Apakah nasib baik ini akan menimpa Anies Baswedan atau sebaliknya?
Saya tunggu komentar Anda. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.